Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati adalah tokoh wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia mulai menjabat pada tanggal 1 Juni tahun 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, sekarang Bandar Lampung, pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 dengan nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani merupakan anak ketujuh dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko yang merupakan guru besar di Universitas Negeri Semarang. Keduanya berasal dari Kuto Winangun, Kebumen. Silsilah dari garis ayah. Sri Mulyani adalah putri dari Satmoko yang memiliki gelar profesor. Profesor Satmoko adalah dosen yang mengajar di Universitas Negeri Semarang. Profesor Satmoko ternyata ikut mendirikan dan membesarkan IKIP Semarang yang sekarang bernama UNES. Profesor Satmoko sangat mementingkan literasi dan pendidikan sehingga membuatnya rajin membaca agar bisa mengupdate perkembangan berita nasional. Profesor Satmoko juga orang yang santai dan memiliki jiwa seni bermain musik dan kesenian lain yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap aktif di luar akademik seperti kegiatan outdoor dan seni budaya. Profesor Satmoko menikah dengan Retno Sriningsih dan memiliki 10 orang anak yang semuanya mengenyam pendidikan tinggi di tempat-tempat belajar yang bergengsi. Mayoritas saudara kandungnya memiliki gelar doktor dan master, sementara 1 orang bergelar sarjana dan 1 lagi bergelar profesor. Berikut adalah nama kakak dan adik dari Sri Mulyani. Yang pertama, Agus Purwadianto. 2. Asri Purwanti. 3. Nening Triastuti Susilo. 4. Nanang Untung Cahyono. 5. Nunung Teguh Trianung. 6. Atik Pumiatun Hayati. 7. Sri Harsi Teteki. 8. Sutopo Patria Jati, dan yang terakhir Retno Wahyuningsih atau Sri Wahyuni. Sangat sedikit informasi tentang saudara-saudara Sri Mulyani. Yang banyak diketahui hanyalah anak ketiga, yaitu bernama Nining Susilo yang menjadi seorang direktur UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang pernah menjadi kandidat dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sedangkan adiknya yang diketahui adalah yang bernama Sri Wahyuni yang menikah dengan Ahmad Perwira Mulya Tarigan yang diangkat menjadi Komisaris Independen Pelindo I pada April tahun 2020. Profesor Satmoko wafat pada tanggal 23 Desember tahun 2006. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Sri Mulyani bernama Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko. Ia menjadi pendidik di UNES bersama suami. Ia juga ikut mendirikan dan membesarkan IKIP Semarang yang sekarang bernama UNES. Di bawah foto Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko bertuliskan moto "Hidup selalu hidup jika kita Sri", yaitu sabar, ridho, ikhlas.
Kalimat tersebut merupakan nilai hidup yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Retno Sriningsih selalu mendidik anak-anaknya dengan prestasi dan pendidikan. Ia pun memberikan contoh kepada anak-anaknya dengan menjadi kutu buku dan selalu mengajarkan untuk selalu hidup dalam kesederhanaan. Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 2008. Kedua orang tua Sri Mulyani membesarkan anak-anaknya dengan cara biasa saja, tak ada yang istimewa, namun ada 3 poin cara mereka mendidik anak-anaknya yang cukup berdampak besar bagi kehidupan sang anak sekarang. Yang pertama, 10 anak mereka selalu diharuskan bersama dan bersatu, mengingat ekonomi mereka tidak melimpah dan kedua orang tuanya hanya berprofesi sebagai dosen. Kedua, mereka harus unggul dalam mata pelajaran sekolah. Anak-anak mereka diarahkan untuk aktif dalam kegiatan luar sekolah seperti voli, basket, hiking, dan pramuka. Ketiga, membaca dijadikan sebagai kebiasaan atau hobi. Kompas dan Suara Merdeka menjadi bacaan wajib keluarga tersebut. Sedangkan bacaan lain saat mereka kecil dan remaja adalah majalah Bobo, Kuncung, dan buku non-mata pelajaran lain. Sri Mulyani lahir dari keluarga berpendidikan, sehingga orang tuanya selalu menekankan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting baginya. Sangat sedikit informasi mengenai pendidikan sekolah dasarnya. Ia diketahui pernah bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung sejak tahun 1975 hingga 1978. Setelah itu, ia ikut orang tuanya pindah ke Semarang dan melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Semarang dari tahun 1978 hingga tahun 1981 dengan predikat juara sekolah. Sejak SMA, Sri Mulyani dikenal sebagai siswi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia mengikuti berbagai organisasi, ekstrakurikuler, dan olahraga. Ia juga sempat menjadi ketua OSIS di SMA. Diketahui bahwa sejak SD hingga SMA, ia menggunakan sepeda untuk ke sekolah. Setelah lulus dari SMA, Sri Mulyani melanjutkan pendidikannya di jurusan Ekonomi Program Studi Pembangunan atau ESP di Universitas Indonesia. Sebenarnya, orang tuanya berharap ia memilih kedokteran atau teknik. Pada tahun 1986, Sri Mulyani lulus S1 dengan predikat lulusan terbaik. Setelah sarjana, ia kemudian bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat LPEM dan sebagai asisten peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di mana sebelum sarjana ia mendaftar dan diterima bekerja. Setelah beberapa tahun, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menawari Sri Mulyani beasiswa S2 ke luar negeri. Lalu ia mendaftar di University of Birmingham di Inggris dan diterima, tetapi kemudian kesempatan itu ia tolak dengan berbagai pertimbangan. Kemudian ia menerima tawaran dari University of Illinois Urbana-Champaign di Amerika Serikat, sekaligus menawarkan juga program S3 atau PhD untuk Sri Mulyani, dan ia juga bisa memboyong keluarganya untuk tinggal di Amerika. Pada tahun 1990, ia menyelesaikan program masternya dengan mengambil konsentrasi di bidang Public Finance dan Urban Economy dengan gelar Master of Science of Policy Economics. Sementara suaminya, Tony Sumartono, mengambil program master di bidang manajemen keuangan atau finance. Di Amerika, Sri Mulyani dan suaminya hidup pas-pasan, karena hanya Sri Mulyani yang dibiayai oleh beasiswa, sementara suaminya terpaksa menjual mobilnya untuk biaya kuliah.
Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan pendidikan program PhD atau doktor di University of Illinois Urbana-Champaign. Selama mengambil program doktor, Sri Mulyani bekerja sebagai asisten dosen statistik di kampusnya. Ia melahirkan anak pertamanya, yaitu Dewinta Ilinia di Amerika Serikat. Program Dr. Sri Mulyani diselesaikan pada tahun 1992 dengan disertasi tentang pajak penghasilan atau income tax. Ia menyelesaikan master dan doktornya hanya dalam waktu 4 tahun saja. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjadi wakil direktur pendidikan dan latihan di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat di Universitas Indonesia dari tahun 1993 hingga tahun 1995. Lalu, ia menjadi wakil kepala bidang penelitian LPEM hingga tahun 1998. Ia juga sempat menjadi kepala program magister perencanaan kebijakan publik UI dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Pada awal tahun 2000-an, Sri Mulyani tinggal di Atlanta, Amerika Serikat dan menjadi konsultan USAID, US Agency for International Development, demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Yang School of Policy Studies di Georgia State University. Kepribadiannya yang lugas dan cerdas telah mengantarkan kepada pergaulan yang sangat luas. Ia disenangi banyak orang di dalam dan di luar negeri. Tak heran bila pada awal Oktober tahun 2002, ia terpilih menjadi eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara, menggantikan Dono Iskandar Joyo Subroto. Dia menjadi perempuan pertama dari Indonesia menduduki posisi itu hingga tahun 2004. Setelah itu, Sri Mulyani kembali ke Indonesia. Pada tahun 2004, ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu hingga tahun 2005. Pada tanggal 5 Desember tahun 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar dan karirnya di kabinet makin dipercaya. Tahun 2006, hanya 1 tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6% akibat perlambatan dalam ekonomi global. Pada tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia, sehingga tugasnya merangkap sebagai Menteri Keuangan. Pada Agustus tahun 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar 50 miliar dolar Amerika. Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%. Membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di Departemen Keuangan. Pada tahun 2007 dan tahun 2008, majalah Emerging Markets
memilih Sri Mulyani sebagai Asia Finance Minister of the Year. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009, ekonomi Indonesia tumbuh 4,5% di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009 di samping Cina dan India. Di bawah pengawasannya, pemerintah berencana meningkatkan angka pembayaran pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun 2010. Pada masa menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Sri Mulyani dikaitkan atau ikut terlibat dalam skandal kasus Bank Senturi yang sempat menghebohkan Indonesia pada tahun 2008. Anggota DPR mencurigai Sri Mulyani terlibat tindak pidana penalangan dana Bank Senturi pada tahun 2008. Dana talangan Senturi yang awalnya sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik kebijakan-kebijakan Sri Mulyani, termasuk penalangan dana tersebut. Lalu, pada tahun 2009, Sri Mulyani menulis surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Mei tahun 2010. Pro dan kontra muncul sebagai respon terhadap pengunduran diri Sri Mulyani. Namun, ia lebih mengikuti hati nuraninya. Ia tak mau diombang-ambingkan oleh kepentingan politik segelintir orang. Apalagi jika itu bertentangan dengan etika yang diyakininya dalam pertarungan kepentingan politik, dan ia memilih untuk mundur dari jabatan yang sangat prestisius di pemerintahan. Ia tetap mengaku menang karena ia tetap berhasil memegang prinsip-prinsip dan etika yang diyakininya. Ia menang karena tidak bisa didikte oleh siapapun, termasuk orang yang menginginkannya. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Ia menegaskan ketika mengakhiri kuliah umumnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, tanggal 18 Mei tahun 2010. Pada 1 Juni tahun 2010, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia adalah wanita dan orang Asia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. Ia menggantikan Juan Jos Dabo yang menyelesaikan 4 tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pada tanggal 27 Juli tahun 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Pada tahun pertamanya, kembali menjadi menteri tersebut, ia langsung melakukan sejumlah gebrakan antara lain memangkas 64,7 triliun rupiah belanja kementerian dan lembaga yang dinilainya tidak efisien, menahan 19,4 triliun rupiah dana alokasi umum ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran, serta melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Belum sampai setahun sejak ia menjabat,
Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik tahun 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak atau tax amnesty yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. Penghargaan yang sama kembali ia peroleh pada tahun 2018 dan tahun 2019, menjadikannya penyandang penghargaan tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Sri Mulyani menjadi sorotan dengan berhasilnya menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook. Pada tanggal 11 Februari tahun 2018, dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia, Best Minister Award. Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden UAE, Perdana Menteri dan penguasa Dubai. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Pada periode keduanya bersama Joko Widodo, Sri Mulyani dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Selain pandemi COVID-19 pada tahun 2019, Sri Mulyani juga dihadapkan dengan tergerusnya kepercayaan publik kepada kementerian yang ia pimpin karena 2 peristiwa pada tahun 2023, yaitu penganiayaan David Ozora Latumahina oleh anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu di media sosial, serta pengungkapan Mahfud MD atas adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut dengan uang kita. Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa jumlah anggaran bansos yang dianggarkan dalam APBN 2024 mencapai 496 triliun rupiah. Angka tersebut naik 20 triliun rupiah dari APBN tahun 2023 yang mencapai 476 triliun rupiah dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK Jakarta pada Selasa 30 Januari tahun 2024. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bansos baru berupa bantuan langsung tunai atau BLT menjelang masa pemilu 2024. Bansos yang diberikan itu bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan anggaran mencapai 11,2 triliun rupiah. Sebanyak 18,8 juta orang akan menerima bansos tersebut yang masing-masing akan memperoleh Rp600.000. Pemberian bansos dibagikan pada Februari tahun 2024 menjelang momen pencoblosan pemilu tahun 2024. Akibat dari pemberian bansos yang dilakukan Presiden menjelang pencoblosan pemilu tahun 2024 tersebut menimbulkan permasalahan pasca pemilu tahun 2024. Karena dianggap sebagai pelanggaran oleh beberapa pihak yang dituding berkontribusi besar dalam pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Permasalahan ini pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Sri Mulyani diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah satu saksi di sidang MK untuk menjelaskan sumber dana pengalokasian bansos tersebut yang sering disebutkan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagai politisasi bansos.
Sri Mulyani menikah dengan Tony Sumartono pada tahun 1988. Mereka saling bertemu usai menyelesaikan pendidikan master di University of Illinois, Amerika Serikat. Dari pernikahannya, dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama, Dewinta Ilinia Sumartono. Ia menempuh pendidikan di Australia, mengambil jurusan perdagangan dan hukum. Selain cerdas, ia pegiat belajar. Terbukti ada beberapa kampus yang sudah ia jelajahi, mulai dari Walt Whitman High di Amerika, UNSW Sydney di Australia, University of Melbourne di Australia, dan Erasmus University di Rotterdam, Inggris. Ia bekerja di kantor akuntan internasional Ernst & Young, Jakarta. Menikah dengan rekan kerjanya bernama Andi Yura di Hotel Shangri-La, Jakarta. Yang kedua, Adwin Haryo Indrawan, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, walaupun ia ditawarkan kuliah di Washington. Menikah dengan Hana Fadilah. Dan yang ketiga, Lukman Indra Pambudi Sumartono, yang melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat. Menikah pada tanggal 24 Juli tahun 2022 dengan Windy Cynthia Dewi. Sri Mulyani diketahui memiliki 5 orang cucu, namun tidak ada informasi lengkap kelima cucunya itu dari anaknya yang mana. Hanya 4 nama cucu tersebut yang diketahui, antara lain bernama Adrian, Maira, Malia, dan Emri. Demikianlah silsilah dan biografi Sri Mulyani Indrawati, tokoh wanita yang berprestasi yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.